Pak, Bapak salah orang, Pak. Saya harap Anda jangan melawan. Pak. Diam! Pak, saya salah apa sih, Pak? Mas Dirga kenapa? Mas Dirga kena tuduhan penganiayaan dan pemerkosaan. Ini gila! Gila! Bagaimana kalau sampai Bapak Sudirja tahu menantunya yang sudah 15 tahun menjanda, tahu-tahu Halim Perdana Kesuma? Kamu sudah meracunin anak saya dan bawa lari anak saya. Mana dia? Kalau kamu nggak kasih tahu dan nggak pulangin anak saya laporin ke polisi. Satpam! Mana anak saya? Niki anak saya. Diam kamu! Jangan ikut campur saya. Diam kamu! Mana anak saya? Mana anak saya? Betul. Ada apa ini? Mama, Eyang. Ada orang gila berkeliaran di rumah sakit ngejar-ngejar Arini, Eyang. Arini, sudahlah. Jangan menangis. Kamu sudah bertemu Dokter Indra? Sudah, Eyang. Dan kata dokter, semuanya baik-baik aja. Arini juga sehat walafiat. Dasar orang tua tolol. Gampang sekali dibohongi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kedatangan saya hanya ingin memberi kabar bahwa penjahat yang memukuli cucu Bapak sudah kami tangkap. Syukurlah. Mudah-mudahan dia dapat ganjaran yang setimpal. Dan kami pun akan segera menginterogasi gadis secepatnya, Pak. Gadis? Iya. Teman Joy yang menjadi korban malam itu. Wah, gawat. Jangan sampai gadis bicara yang sebenarnya. Baik. Terima kasih atas bantuan Pak Polisi. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Permisi. Ya. Itu Diki. Nggak mungkin dia lolos sekarang. Ngapain itu mobil rumah kebun? Kurang ajar, bajingan! Oke, sampai kemanapun kamu lari, saya pasti dapetin kamu. Di kopi, mobil tersangka ambulan putih menuju ke arah barat. Segera siaga. Polisi. Awas kamu, saya akan dapatkan Diki anak saya. Mana kamu? Apaan nih, Pak? Tunggu dulu, Pak. Ayo ikut. Anak saya diculik. Kamu. Ayo, jalan. Ini masalah saya. Anak saya diculik, Pak. Pasangan. Tunggu. Pasangan. Bukan salah saya, Pak. Pak. Ada apa, Om? Ya, ada apa, Pak? Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Ada apa, Pak? Maaf, Pak. Ada orang gila yang mencuri ambulan rumah sakit. Oh. Ya, saya kira ada apa. Terima kasih. Permisi. Yudi, jalan. Iya, ya. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga. Eyang jangan sedih lagi. Jo udah gak apa-apa kok. Eyang juga selalu berdoa semoga yang mukulin kamu segera ditangkap polisi dan dihukum. Eyang, Eyang tenang aja. Yang mukulin Joy sekarang udah ditangkap sama polisi kok. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Ya, Joy istirahat dulu ya, Eyang ya. Nah, sekarang Mama juga harus istirahat di kamar.
Halo, selamat malam. Maaf, bisa bicara dengan gadis? Iya, saya sendiri. Ini dari kepolisian yang menangani kasus pemukulan saudara Joy. Kami hanya ingin memberitahukan bahwa pelakunya sudah kami tangkap. Kami minta saudara bisa datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Iya Pak, saya akan segera ke sana. Terima kasih. Dirga gak bersalah. Malah Dirga yang nyelamatin gua dari Joy. Gua harus nyelamatin Dirga. Mau ngapain lo kesini? Gue mau minta maaf, Dis. Sorry, waktu itu gue lose control. Gue lagi mabok, Dis. Lu mau kemana? Gue mau ke kantor polisi. Gue mau bilang sama polisi tentang keterangan yang sebenarnya. Dan gue mau nolong Dirga. Dis, jangan. Please, lu jangan cerita sebenarnya. Ini bahaya buat gue, Dis. Ini bisa mencemarkan nama baik yang gue. Gue gak peduli. Karena itu bukan urusan gue. Dan gue pergi buat nyelamatin Dirga dari kantor polisi. Dis, jangan. Please. Lepasin! Dis, siapa sih yang percaya lu? Siapa? Pertama, lu udah nuduh Dirga perkosa lu di tempat camping. Sekarang lu bilang dia nggak bersalah. Dis, polisi nggak akan percaya. Percaya sama gue. Gue akan bikin polisi percaya sama gue. Dan gue akan bikin lu dan keluarga lu malu. Maksud lo? Gue punya foto lu telanjang di HP gue. Foto itu gue buat waktu lu mabuk di mobil gue. Foto itu akan gue sebarin di internet dan seluruh Indonesia akan tahu foto lu itu. Puas! Kamu sekarang berubah sih sejak tahu aku hamil. Dek, kenapa sekarang kamu berubah? Apa benar bayi yang kamu kandung itu adalah anakku? Jadi kamu menuduh aku selingkuh sama laki-laki lain? Dek, aku sudah serahkan semuanya sama kamu. Cinta aku, tubuhku, tapi sekarang setelah aku hamil, kamu malah menuduh aku selingkuh sama laki-laki lain. Aku cuma mau nanya, apa benar bayi yang kamu kandung itu benar-benar anakku? Oke. Kalau kamu memang meragukan bayi ini bukan anak kamu, aku juga gak keberatan kalau bayi ini digugurkan. Itu yang kamu mau. Sayang, kamu kenapa sayang? Aku ingin menjadi wanita sejati. Maksud kamu? Aku mencintai laki-laki dengan tulus. Tapi balasan yang aku dapatkan, aku dicampakkan. Sayang, aku gak akan pernah mencampakkan kamu. Kalau kamu gak nyampakin aku, pasti kamu gak suruh aku buat ngugurin kandungan ini. Sayang, kamu gak perlu ngugurin kandungan kamu. Aku mau jadi ayah dari anak yang kamu kandung. Betul? Aku akan cari kerjaan untuk membiayai kamu dan anak kita. Makasih sayang.
Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya ingin menemui anak saya, Maaf, nama anak ibu siapa? Dirga Yudhistira. Dirga Yudhistira. Ibu, Danar, Mas, Dirga, Bu, maafin Dirga, Bu. kamu kenapa, Nak? Dirga tuh nggak salah, Bu. Dirga difitnah. Korban fitnah bagaimana maksud kamu? Dirga cuma coba nyelamatin teman Dirga, Bu. Dia mau diperkosa sama cucu konglomerat. Dirga tuh nggak bisa apa-apa waktu ditahan, Bu. Siapa sih nggak kenal Sudirja Sulaiman? Sudirja Sulaiman. Iya, konglomerat itu, Bu. Siapa sih nggak kenal dia, Bu? Itu makanya, Bu, Dirga tuh cuma korban fitnahan, Bu. Saya harus menemui Sudirja Sulaiman sekarang. Saya harus kasih tahu siapa Dirga sebenarnya. Danar, kamu tunggu dulu di sini ya. Ibu mau kemana? Ibu harus pergi sebentar. Bu! Ibu! Terus, bagaimana dengan bapakmu yang nggak setuju itu? Sayang, kamu tuh menikah dengan aku, bukan dengan bapak aku. Jadi buat apa kamu mikirin bapak aku? Gila. Kalian berdua ini bener-bener ceroboh ya. Mesra-mesraan, pintu nggak dikunci. Kalau Pak Tua dan Ibu Tua itu masuk ke rumah ini, ke kamar ini nih, saya bisa digantung, tau nggak? Awas, kalau ini terjadi lagi, awas kalian. Bikin repot aja. Gugurin kandungan kamu. Saya cari dukun. Ada yang tabrak, Pak. Ada apa, Man? Ada seorang wanita ketabrak lari, Pak. Ya sudah, kita bawa aja ke rumah sakit. Masukkan dalam mobil. Baik, Pak. Tolong, Pak. Bentar, Pak. Ayo, angkat, bentar. Pak, silakan Bapak tunggu di luar. Ya. Halo. Aduh, saya masih di rumah sakit. Nanti telepon saya lagi. Ya? Ya, oke. Maaf, Pak. Kalau Pak Sudirja memang harus pergi, silakan. Biar saya yang menunggu wanita itu. Ya, tolong Bapak jaga perempuan itu. Kalau ada apa-apa, Pak Anwar bisa hubungi saya. Baik, Pak. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, hati nurani itu semuanya akan dituntut pertanggungjawabannya. Jelas sekali dalam surat Al-Isra bahwa apa yang diperbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Maaf, Bu Ustazah. Menantu saya memang kurang sehat. Tidak apa-apa, Ibu Sudirja. Mungkin mantu Ibu masuk angin. Jangan sampai si tua lumpuh ini tahu kalau Maria hamil. Permisi bentar ya, Bu. Iya.
Arini, bagaimana keadaan kamu? Baik, Mah. Saya nggak apa-apa kok. Kamu harus pergi ke dokter lagi. Mah, bukannya Arini pernah periksa ke dokter Indra, Mah? Dokter kan bisa saja salah, Leta. Apa Mama panggil dokter ke rumah? Jangan, Mah. Mama kan mau mengaji. Biar Arleta yang bawa Arini ke dokter ya, Ma ya? Ya udah berangkat sana. Iya, Ma. Jangan, Bu. Saya nggak mau. Kamu harus gugurin kandungan kamu. Pak Sudirja dan Bu Sudirja bisa shock. Janda 15 tahun kok hamil. Jangan, Bu. Saya nggak mau. Kamu harus gugurin, gak ada jalan lain, tau gak? Dengar baik-baik. Saya tidak mau rencana saya gagal gara-gara kamu. Tapi saya tidak mau. Saya pernah divonis dokter tidak bisa punya anak. Masa sekarang saya punya anak mesti digugurin? Enggak. Gimana Arini bisa di rumah sakit ini bersama Pak Anwar? Dia pasti akan melaporkan ke polisi. Karena kamu sudah mencoba untuk memperkosanya. Setiap perempuan akan merasa terhina kalau diperlakukan seperti itu. Om juga. Tapi Joy udah ngancam gadis, Om. Ngancam apa lagi? Kalau sampai dia ngelaporin ke polisi, Joy akan sebarkan foto telanjang dia di internet, Om. Kamu menyimpan foto telanjangnya? Gini, Om. Sebelum Joy perkosa dia, Joy sempat foto dia pakai HP Joy, Om. Nah, itu bisa jadi senjata Joy untuk mengancam dia, Om. Kaget bunyi lagi. Ya, Cinta, ada apa sayang? Aduh, gawat. Gilby, please. Kamu sekarang juga harus ke rumah sakit buruan ya. Hah? Halo? Halo? Ada apa sih? Om. Urusan Joy belum selesai nih. Mama kamu butuh pertolongan sekarang. Om. Mama. Udah, Nar. Kamu gak usah terlalu khawatir. Gimana saya nggak khawatir, Mas? Ibu itu pergi tiba-tiba dan sampai sekarang belum pulang-pulang. Ibu tuh pasti baik-baik aja. Dari mana Mas tahu kalau ibu baik-baik aja? Dia itu udah puluhan tahun, Mas, nggak ke Jakarta. Dia pasti udah lupa. Dan sekarang ibu pergi nggak tahu mau kemana. Gimana kalau nanti ada apa-apa sama ibu, Mas? Ya udah, kita doain ibu biar ibu nggak ada apa-apa. Yang penting sekarang kamu tenang. Ya nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa. Idih, siapa sih Ye? Mandang Eke seperti Herdan. Sorry, Cak. Dia adik gue. Ya, sorry ya. Eke nggak tahu kalau dia ada ipar Eke. Kenalkan nama Eke. Mince, Nabila Susi, bola voli. Danar. Oh. Jadi yang dikatakan Joy itu benar? Gue punya foto lo telanjang di HP gue. Foto itu akan gue sebarin di internet dan seluruh Indonesia akan tahu foto lo itu. Maaf, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah yang dikatakan Joy itu benar? Iya, Pak. Kalau begitu, tolong Anda tanda tangani surat pernyataan ini. Foto itu akan gue sebarin di internet dan seluruh Indonesia akan tahu foto lo itu. Ada apa sih, Say? Aduh, bahaya, Gilby, bahaya. Bahaya apa?
kamu jelasin sama Mas, kenapa perempuan kampung itu ada di sini? Tahu nggak? Dia di sini kan sama Pak Anwar. Anwar? Kenapa bisa bersama Anwar? Ya itu, kita harus cari informasi kenapa Pak Anwar bisa di sini. Ini bahaya, Say. Dia harus secepatnya kita lenyapkan. Kamu tahu, dia bisa jadi bumerang buat kita. Maksudnya? Kalau dia tidak mati duluan, maka kita yang akan mati. Eyang tahu tidak kalau perempuan itu ada di sini? Hah? Itu yang saya takutkan. Tenang. Yang penting sekarang, Arini jangan sampai tahu kalau kita ada di sini. Dan sementara itu, Mas akan cari cara supaya bisa masuk ke kamar itu. Itu dia perempuan bajingan. Mana anak saya? Mana anak saya? Tahu. Kamu kan yang culik anak saya kan? Ngaku, kamu yang culik. Tunggu. Tunggu dulu. Rumah sakit bikin teriak-teriak. Siapa lagi tuh orang? Bapaknya Diki. Bapaknya Diki? Gilby, ini bahaya. Kalau sampai Pak Sudirja tahu gimana? Emang Bapak Sudirja udah tahu kok. Udah tahu? Bapak Sudirja sudah tahu kalau lelaki itu gilingan padi. Ngerti nggak sih? Cak. Nanar, jangan nangis gitu dong. Gimana saya nggak nangis? Ibu saya pergi dari tadi pagi dan sampai sekarang nggak pulang-pulang. Idih, Eke dimarahin. Eke kan ada ipar Iye. Saya nggak sudi punya kakak ipar kayak kamu. Jangan pernah kamu bilang begitu lagi sama saya. Saya jijik. Kenapa kamu sayang? Masa ada ipar Eke galak? Eke dibentak-bentak, terus dia jijik lagi melihat Eke. Dikiranya Eke comberan kali. Udah, nggak usah nangis ya. Dana, kamu kemana? Saya harus nyusul ibu. Nyusul kemana? Kamu kan nggak tahu Jakarta. Jakarta itu luas. Tapi kalau nanti ada apa-apa sama ibu gimana? Siapa yang nolong? Saya harus nyusul ibu. Oke, kalau gitu abang temanin ya. Mince, boleh nggak abang temanin adik ipar kamu? Ya boleh. Maaf, apa Anda kerabat pasien ini? Bukan. Sepertinya saya salah kamar. Maaf. Saya cuma menyampaikan jika jam besuk sudah habis. Kenapa kamu menyanyiakan kesempatan? Sorry, saya itu gugup. Jadi orang jahat tidak boleh gugup. Lis, tadi Papa lihat ada 2 orang polisi yang keluar dari rumah. Ada apa? Kenapa? Ada apa nih? Polisi tadi minta keterangan gadis, Pak. Keterangan apa? Sebenarnya kemarin malam gadis pergi sama Joy, Pak. Dan ketika di jalan, Joy coba untuk merkosa gadis. Lalu kemudian, Dirga datang menyelamatkan gadis, Pak. Dan setelah itu... Setelah itu apa? Setelah itu Dirga ditangkap oleh polisi, Pak. Dan dia dinyatakan bersalah. Padahal Dirga nggak bersalah, Pak. Tapi gadis nggak berani mengatakan hal yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak berani berkata jujur?
Gadis takut, Pak. Karena Joy mengancam gadis kalau dia akan mempermalukan gadis kalau gadis mengatakan hal yang sebenarnya, Pak. Jadi, demi nama baik kamu, kamu biarkan orang yang tidak bersalah dan orang yang sudah membantu kamu itu masuk penjara? Gitu? Sejak kapan kamu jadi pengecut? Dari kecil papa mendidik kamu itu untuk berani berkata jujur. Jangan pernah berbohong. Papa jadi tidak simpati sama kamu dengan membiarkan orang yang tidak bersalah masuk penjara. Padahal kamu bisa membebaskan dia dengan pernyataan jujur kamu. Kamu harus belajar bagaimana caranya berterima kasih. Saya yakin ibu ini adalah korban kecelakaan tadi pagi. Korban kecelakaan, Pak? Ya, dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan. Udah, Danar, kamu gak usah nangis. Sekarang kita ke rumah sakit. Mince sayang, ini ada berita sedih. Mamanya Dirga ditabrak mobil. Sekarang dia lagi ada di rumah sakit. Sekarang kamu jaga Dirga ya. Kalau dia nangis, kamu tenangin ya. Ya sayang ya. Oke. Danar, kamu bisa berhenti nangis nggak? Aku sedih banget, Bang. Ibu kecelakaan. Mas Dirga di penjara. Aku nggak mungkin bisa berhenti nangis, Bang. Bisa nggak sih berhenti nangis? Cengeng banget loh. Cek, lo kenapa, Cek? Ada apa, Cek? Lo cerita dong ke gua. Ibu ye. Ibu? Ibu kenapa? Kecelakaan ditabrak mobil. Hah? Ibu? Please deh, Dirga sayang, jangan nangis. Eki juga ikut prihatin. Ini semua pasti gara-gara gua. Ini bukan gara-gara Ye. Ini gara-gara gua, Cak. Kalau gua nggak di penjara, ibu gua nggak bakalan ke Jakarta. Dan dia nggak bakalan ketabrak mobil. Gua tuh anak yang durhaka, Cak. Dirga, ini bukan salah Ye. Ada apa ini? Pak, tolong saya, Pak. Saya skor dari sini, Pak. Ibu saya kecelakaan, Pak. Anda itu tahanan. Kami tidak bisa mengizinkan Anda begitu saja, tanpa ada jaminan. Saya jaminannya, Pak. Maaf, Bapak ini siapa? Saya orang tua gadis. Orang yang dikira menjadi korban pemerkosaan Dirga. Dirga, saya meminta maaf atas semua kelakuan yang dilakukan gadis. Kamu lihat itu? Itu ruang ganti suster. Kamu cepat masuk ke sana, ya. Terus kamu pakai salah satu pakaian susternya. Ayo. Tapi nanti... Tidak ada tapi-tapi. Jangan takut. Mas jagain kamu terus. Cepat, cepat. Di mana Ibu? Nama asli ibu kamu siapa? Arini Wulandari. Kalau begitu, kamu tunggu di sini. Saya ke tempat informasi dulu ya. Oke? Iya. Sus! Suster! Sus! Sus, ini kertasnya tadi jatuh. Makasih.
Aku nggak bisa mengendalikan ketegangan ini. Suster, ikut saya sekarang. Iya, Dok. Sialan, punya mata nggak sih kamu? Loh, punya mata dong, Mbak. Ini ada 2 nih. Heh, anak kecil pakai kedip-kedip. Kamu tuh sunat dulu tau? Loh, Mbak, saya ini udah 3 kali disunat. Mau lihat? Alah, gatel tau gak? Bang, di mana ibu, Bang? Di ruang ICU. Sana yuk. Oke, iya. Eke nanti akan ke sana kalau ini semua sudah selesai, oke? Kamu kenapa kok ada di sini? Kamu kan harusnya ada di ruangan ICU tempat Arini dirawat. Aduh, Gilby, gawat. Gawat kenapa? Sepertinya dokter udah tahu penyamaran saya. Tadi saya dipanggil sama dokter. Makanya, sebisa mungkin kamu harus menjauhi semua dokter. Dan satu hal lagi, kamu harus kelihatan biasa aja deh. Ayo, capcus, pergi sana. Kemana? Kemana? Tempat Arini dirawat. Tapi kamu harus awasin saya dari belakang ya. Iya, capcus. Sana. Astaga, ada dokter. Suster, dengar baik-baik. Pasien ini dalam perawatan saya. Kamu sekarang jaga pasien ini. Kalau dia bangun, segera berikan obat ini. Mengerti? Mengerti, Dok. Dasar dokter bodoh. Kalau oksigen ini saya hentikan, kamu akan segera mampus. Dia melihat aku. Pasti dia masih mengenali lukaku. Bang, ini ruang ICU-nya, Bang. Iya, ini dia. Yuk, kita masuk yuk. Ayo, ayo. Kalian mau kemana? Sus, ibu saya dirawat di ICU, Sus. Saya harus nemuin ibu saya. Kalian tidak boleh masuk. Memang kenapa? Jam besok sudah habis. Kalian silakan tunggu di luar. Tapi, Sus... Gilby. Bagaimana? Berhasil? Berhasil. Bener, kamu udah tutup aliran oksigennya. Iya, tapi dia membuka matanya dan dia melihat wajah saya. Dia mengatakan sesuatu? Enggak, tapi sepertinya dia tahu apa yang saya lakukan. Dan kayaknya dia kenal wajah saya. Udah deh, tenang aja. Sebentar lagi perempuan busuk itu pasti akan mantili. Iya, tapi kalau seandainya pekerjaan kita ini tidak berhasil, itu bahaya buat kita, bahaya Gilby. Come on, Say. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan nervous. Dalam hitungan detik, dia akan menyusul suaminya ke neraka jahanam. Oke? Kamu pinter deh.
ini ya? Terakhir tadi suster, saya sudah lupa namanya. Itu nggak usah terlalu memikirkan Joy. Tapi kalau Joy dinyatakan bersalah bagaimana, Pak? Nggak mungkin dong, Ma. Buktinya kan sudah jelas. Joy itu benar. Tapi bisa kan hukum berbalik? Hah? Ya. Ada kabar gembira. Kabar gembira apa, Pram? Gini, Ma. Gadis temennya Joy sudah memberikan kesaksian. Maksudnya? Kalau sebenarnya yang ingin perkosa itu adalah Dirga, bukan Joy. Tuh kan Eyang bilang, cucu Eyang mana mungkin bersalah, ya kan? Makasih Eyang. Joy akan selalu menjaga kepercayaan Eyang. Gue udah berhasil membuat semua orang percaya sama gue. Dok, gimana dok kondisi ibu saya? Ibu kamu masih dalam perawatan. Boleh saya masuk dok? Sebaiknya kamu tunggu di luar saja ya, dia. Dok, dari tadi saya cuma nunggu terus. Saya khawatir sama kondisi ibu saya. Adik nggak usah khawatir. Dokter bisa aja bilang kayak gitu. Coba kalau orang tua dokter yang sakit. Kamu bisa bicara lebih sopan santun nggak? Dok, sekarang saya mau ketemu ibu saya, dok. Jadi nggak usah ngomongin sopan santun. Dokter, saya mau ketemu ibu saya, Jangan dok. masuk. Lepas nggak? Satpam! Dok, dokter apa-apaan ini? Dok, bawa dia keluar. Kenapa saya nggak boleh masuk, dok? Dok! Halo, Halo gadis. siapa nih? Ini gue Joy. Gue mau ngucapin terima kasih sama lo. Makasih buat apa? Karena lo telah memberikan keterangan di kantor polisi. Heh, harusnya sekarang lo itu ada di neraka, tau nggak? Gadis, please. Lo dengerin gue dulu dong. Lo jangan marah. Gini, gue janji. Gue nggak akan nyebarin foto lo itu di internet. Denger ya. Gua nggak peduli. Sebarin aja. Gua nggak takut. Apa? Maksud lo apa? Sekarang gua nggak takut lu ngancem gue pakai foto lo itu. Karena apapun yang terjadi, gua akan berniat untuk nyelamatin Dirga. Hei gadis, lo dengerin gue. Kalau lo sampai cerita ke polisi, dan gue masuk penjara, gue jamin hidup lo nggak bakal selamat. Gua nggak takut. Halo, gadis.